Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pencari makna dan kebenaran tersembunyi. Malam ini, izinkan saya membawa kalian menyelami sebuah kisah yang telah lama tersembunyi di balik kabut waktu. Sebuah kisah tentang tinta emas sang penjaga, ramalan kuno yang penuh misteri, antara nyata atau sekadar legenda. Apakah tinta itu benar-benar ada? Apakah sang penjaga telah bangkit? Ataukah semua ini hanya gema dari masa lalu yang ingin kita percayai kembali? Tak ada yang tahu pasti. Namun setiap tanda, setiap bisikan seolah berbicara bahwa sesuatu sedang menulis kembali arah dunia ini. Sebelum kita mulai lebih dalam, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap bab dari kisah ramalan misterius ini. Karena setiap kisah yang kita dengarkan malam ini bisa jadi bukan sekadar cerita, melainkan isyarat bagi jiwa yang sedang terbangun. Catatan ini bukan ajaran, bukan pula kebenaran mutlak. Kisah ini hanyalah ramalan lama, legenda yang diwariskan dalam bentuk simbol dan tanda-tanda. Ambillah sisi positifnya, jadikan sebagai cermin untuk melihat diri, bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menyadarkan. Konon, di balik tabir malam yang paling sunyi, tersimpan sebuah kisah tentang tinta emas sang penjaga. Sebuah penatua yang katanya mampu menulis takdir manusia, bukan di atas kertas, melainkan di atas cahaya waktu. Namun, siapa yang sebenarnya memegang pena itu? Apakah benar ada tangan manusia yang menulis garis nasib dunia, ataukah hanya bayangan dari bisikan masa silam? Dikatakan bahwa tinta itu bukan berasal dari bumi. Ia muncul dari pertemuan antara cahaya dan kegelapan, dari rahasia yang bahkan langit enggan mengucapkannya. Mereka yang pernah melihat sinarnya menyebutnya bukan sekadar tinta, melainkan jiwa pengetahuan yang menetes dari langit. Dan di sanalah nama sang penjaga muncul. Sosok misterius yang tak diketahui rupa, tak pernah disebut dalam kitab manapun, namun jejaknya terasa di antara zaman. Sang penjaga disebut memiliki tugas, menjaga keseimbangan antara tulisan yang sudah ditakdirkan dan tulisan yang belum selesai. Konon, setiap kali dunia hampir tenggelam dalam kekacauan, ia akan muncul membawa lembar kosong yang bercahaya, seolah ingin menulis ulang sebagian sejarah. Tapi apakah itu pertanda kebangkitan, atau justru penghapus dari segalanya? Tak ada yang tahu. Beberapa tetua zaman dahulu berkata, jika tinta emas kembali menetes di bumi, maka waktu akan bergetar. Mereka yang pura-pura suci akan tersingkap, dan yang tersembunyi akan muncul ke permukaan. Kalimat itu menjadi tanda tanya besar hingga kini. Apakah mereka yang tersembunyi itu adalah manusia, atau kekuatan yang sudah lama tidur di balik tabir takdir? Ada yang percaya, tinta emas hanya bisa digunakan oleh satu sosok terpilih, bukan karena kekuatannya, tapi karena jiwanya seimbang antara terang dan gelap. Dialah yang kelak disebut sang penjaga, tapi ada pula yang menyebutnya bayangan dari cahaya. Ia bukan raja, bukan nabi, bukan dukun, bukan peramal, namun apapun yang ia tulis menjadi kenyataan tanpa ia sadari. Beberapa catatan tua yang ditemukan tanpa nama penulis menyinggung tanda kemunculan sang penjaga. 1. Langit kehilangan bintangnya selama 3 malam. 2. Suara petir terdengar tanpa hujan. 1 burung hitam terbang melingkar tanpa arah di atas air yang tenang. Dan di tanah sunyi, seseorang bermimpi menulis tanpa tinta, namun tulisan itu tetap hidup. Apakah semua itu sekadar simbol? Atau memang ada tanda-tanda yang sudah mulai tampak hari ini? Siapa yang bisa memastikan bila dunia kini dipenuhi dengan rahasia yang bahkan logika pun enggan menjangkaunya? Mereka yang percaya berkata, ketika tinta emas kembali menulis, dunia akan berguncang. Tapi bukan karena kiamat, melainkan karena kebangkitan kesadaran. Namun yang ragu justru berkata, itu hanyalah kisah lama yang dijadikan alasan untuk mencari sosok penyelamat yang tak pernah ada. Jadi pertanyaannya, apakah sang penjaga itu manusia biasa atau sekadar bayangan dari harapan kolektif manusia terhadap kebenaran yang telah lama terkubur? Entahlah, tapi malam ini di antara sunyi yang memanjang ada desas-desus bahwa tinta itu mulai berdenyut lagi. Ada yang mengaku melihat secercah cahaya emas menetes di atas batu tua di puncak dunia. Dan sejak itu, mereka yang peka terhadap isyarat berkata dengan lirih, open quote, tinta emas telah bangun, dan tulisan baru akan segera dimulai. Close quote. Apakah ini awal dari ramalan lama yang hendak terbukti? Atau sekadar dongeng yang ditulis ulang agar manusia terus berharap pada yang tak terlihat? Tidak ada yang tahu. Hanya waktu yang kelak menulis jawabannya.
Malam itu, ketika langit tampak terlalu tenang untuk disebut damai, seseorang mengaku mendengar bisikan. Bukan dari manusia, bukan pula dari makhluk kasat mata, melainkan dari selembar kertas tua yang tidak pernah terbakar meski dilempar ke api. Kertas itu konon adalah lembaran pertama yang pernah ditulis dengan tinta emas sang penjaga. Namun anehnya, tulisan di atas kertas itu tidak pernah bisa dibaca. Huruf-hurufnya berubah setiap kali mata mencoba memahaminya. Kadang terlihat seperti doa, kadang seperti peringatan, dan terkadang seperti ramalan yang menakutkan. Satu-satunya hal yang tidak berubah hanyalah kalimat di bagian bawahnya. Open quote, yang tak terbakar, berarti belum selesai. Close quote, kalimat itu menimbulkan banyak tafsir. Apakah maksudnya dunia belum selesai? Atau mungkin perjalanan manusia menuju kesadaran belum mencapai akhir? Para pencari kebenaran mencoba menyalin tulisan itu dengan tinta biasa, namun setiap salinan akan menghilang dalam 3 hari. Seolah kertas itu menolak untuk dipalsukan. Beberapa penjaga rahasia zaman kuno percaya kertas itu menyimpan kode dari masa depan, dan siapapun yang bisa membaca huruf aslinya akan tahu arah dunia selanjutnya. Tapi legenda juga memperingatkan, siapapun yang memaksa membaca tanpa izin sang penjaga akan kehilangan bayangannya. Apakah itu perumpamaan? Atau benar-benar hukuman metafisik yang terjadi di luar nalar manusia? Tak ada yang berani mencobanya lagi setelah seorang pencari pengetahuan tiba-tiba hilang dari cermin dan tak pernah terlihat oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, kertas itu tetap utuh, tak pernah lapuk, tak pernah pudar. Ia seolah hidup, bernafas dalam kesunyian, menunggu seseorang yang layak membacanya. Kadang ia bergetar, kadang muncul aroma aneh. Bukan bau api, bukan bau tanah, tapi seperti bau hujan yang turun sebelum waktunya. Mereka yang menjaga kertas itu berkata bahwa setiap kali dunia diambang perubahan besar, huruf-huruf di dalamnya mulai menari. Ada cahaya lembut yang memancar dari sela-sela lipatan, seolah sedang memanggil pemilik sejatinya. Tapi siapakah pemilik itu? Apakah sang penjaga? Apakah satrio yang tersembunyi? Atau barangkali seseorang yang bahkan belum lahir di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada yang berani menjawab. Hanya ada firasat yang terus tumbuh, bahwa tinta emas dan kertas yang tak terbakar saling mencari satu sama lain, seperti langit mencari cahayanya sendiri. Dan ketika keduanya bersatu, dunia akan membaca sesuatu yang tak pernah ingin diketahui. Ada yang berkata, ketika tulisan itu terbaca, waktu akan terbelah. Masa lalu, masa kini, dan masa depan akan bertemu dalam satu napas. Tapi siapa yang sanggup menanggung beban sebesar itu? Apakah manusia benar-benar siap mengetahui apa yang disembunyikan oleh sang penjaga? Ataukah sebaiknya rahasia itu tetap terkunci agar dunia terus berjalan seperti sekarang, penuh misteri, tapi aman dari kebangkitan sesuatu yang lebih besar dari logika? Tidak ada yang tahu. Namun setiap malam ada bisikan samar di udara. Open quote, yang tak terbakar menunggu pena dan pena menunggu jiwa. Close quote. Dan sejak itu, banyak yang percaya bahwa di antara manusia biasa, sudah ada satu jiwa yang sedang terpilih tanpa ia sadari. Di suatu malam yang tak dikenali tanggalnya, seorang pengelana tua menemukan sebuah cermin di tengah padang sunyi. Cermin itu berdiri tegak tanpa penyangga, seolah ditanam oleh waktu sendiri. Ketika ia menatap ke dalamnya, ia melihat bayangannya. Tapi bayangan itu sedang menulis sesuatu di balik pantulan kaca dengan tinta emas. Tulisan itu tidak keluar di dunia nyata. Ia hanya hidup di dalam pantulan. Namun setiap kata yang ditulis menimbulkan gema di udara, suara halus, nyaris seperti napas bumi yang bergetar. Si pengelana ketakutan, namun juga terpukau. Ia mencoba menyentuh tulisan itu dan seketika jantungnya berdegup tak beraturan. Bayangannya menatap balik dan untuk sesaat cermin itu tersenyum. Sejak malam itu, pengelana itu tidak pernah berbicara lagi. Ia hanya menulis satu kalimat di dinding tempat ia bersembunyi. Open quote. Bayanganku tahu masa depan, tapi aku hanya hidup di masa lalu. Close quote. Maka dimulailah legenda tentang bayangan yang menulis di cermin. Sebuah tanda bahwa sang penjaga sedang mencoba berkomunikasi, bukan melalui suara, melainkan melalui pantulan antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Ada yang percaya, cermin itu adalah jembatan waktu, tempat di mana masa depan memandang masa kini dengan mata rahasia. Namun misteri itu semakin dalam. Mereka yang berani menatap cermin terlalu lama mulai kehilangan arah waktu. Siang terasa seperti malam, dan mimpi terasa lebih nyata daripada kenyataan. Apakah itu sihir?
Ataukah pantulan diri manusia sendiri yang akhirnya menunjukkan sisi terdalamnya, bagian yang selama ini disembunyikan dari dunia? Beberapa penjaga pengetahuan kuno menulis dalam catatan mereka, open quote, bayangan tidak pernah berbohong, hanya manusia yang takut pada kejujuran yang dipantulkan. Close quote. Dan di antara catatan itu, ada potongan kecil tulisan tak dikenal, open quote. Ketika sang penjaga mulai menulis di cermin, dunia akan menulis dirinya sendiri, close quote. Kalimat itu mengguncang banyak penafsir. Apa maksudnya dunia menulis dirinya sendiri? Apakah itu pertanda bahwa realitas bisa berubah ketika seseorang dengan jiwa tertentu mampu membaca bayangannya sendiri? Jika demikian, mungkinkah sang penjaga bukan sosok tunggal, melainkan kesadaran yang hidup di dalam diri manusia yang telah menyatu dengan cahaya dan gelapnya sendiri? Malam demi malam, cerita tentang cermin itu menyebar. Banyak yang mencoba mencarinya, tapi setiap kali mereka merasa dekat, cermin itu menghilang. Ada yang berkata, ia hanya muncul di depan jiwa yang siap menatap dirinya tanpa takut. Ada pula yang percaya, cermin itu kini tersembunyi di dalam hati manusia, bukan benda, melainkan simbol kesadaran. Namun satu hal yang selalu sama dalam setiap kisah. Ketika cermin itu muncul, cahaya emas akan melingkari permukaannya, dan udara akan menjadi hening seolah dunia menahan napas. Di saat itu, jika seseorang berani menatap dalam-dalam, ia mungkin melihat masa depan yang belum tertulis. Tapi bisakah manusia menerima kebenaran yang belum waktunya dibuka? Maka pertanyaan itu kembali menggantung. Apakah bayangan di cermin adalah sang penjaga yang sedang menguji manusia? Ataukah manusia sendirilah yang menjadi penjaga bagi dirinya, menulis takdirnya dengan pilihan yang ia buat setiap hari? Tak ada yang tahu. Namun satu bisikan tua berkata, open quote, ketika cermin berbicara, diamlah. Karena di sanalah rahasia menulis dirinya sendiri, close quote. Dalam kisah lama yang berdebu oleh waktu, disebutkan bahwa pena sang penjaga bukanlah benda biasa. Pena itu hidup. Ia tidak menulis tinta, melainkan waktu. Setiap tetes yang jatuh dari ujungnya bukan warna emas, melainkan serpihan detik yang belum terjadi. Mereka yang mendengarkan bisikannya berkata bahwa pena itu mampu membengkokkan garis masa, mengubah arah sejarah dengan satu gerakan lembut. Namun, pena itu tidak tunduk pada siapapun. Ia memilih tuannya sendiri. Tidak dengan kekuasaan, tidak pula dengan doa, melainkan dengan getaran jiwa. Hanya hati yang benar-benar tenang, tapi tetap berani menghadapi kegelapan dirinya yang bisa menggenggamnya tanpa terbakar oleh rahasia. Konon, pena itu dahulu tertidur di antara dua zaman. Setengahnya berada di masa lalu, setengahnya lagi di masa depan. Hanya ketika dunia mencapai titik keseimbangan, saat kebenaran dan kebohongan berdiri sejajar, pena itu akan kembali menyatu dan siap menulis lagi. Tapi, apakah saat itu sudah tiba sekarang? Beberapa tanda telah muncul. Matahari kadang terbit tanpa warna, waktu terasa berjalan terlalu cepat di pagi hari dan terlalu lambat di malam hari. Bayangan manusia berubah arah tanpa alasan. Apakah ini hanya kebetulan atau pertanda bahwa pena waktu mulai menetes kembali? Dalam catatan rahasia yang ditemukan di Gua Batu, tertulis kalimat samar, open quote, setiap tetes waktu yang jatuh dari pena melahirkan satu kesadaran baru. Namun jika pena berhenti menulis, dunia akan kehilangan arah, close quote. Apakah dunia kini sedang kehilangan arah karena pena itu tertidur terlalu lama? Atau justru karena ada seseorang yang mulai menulis tanpa sadar bahwa ia menulis dengan waktu? Para penjaga bisu yang mempelajari getaran bumi mengatakan bahwa mereka pernah mendengar bunyi halus di tengah keheningan malam. Bukan suara jangkrik, bukan angin, melainkan suara goresan halus seperti pena di atas permukaan cahaya. Mereka yakin itu bukan ilusi. Itu tanda bahwa sang penjaga telah bangun, dan pena waktu mulai bekerja lagi. Tapi siapa yang menggerakkannya? Apakah dia sadar akan tugasnya, atau hanya alat bagi sesuatu yang lebih tinggi dari pemahaman manusia? Mereka yang berani menafsir berkata, open quote, pena sang penjaga menulis bukan di atas kertas, melainkan di atas hati manusia. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pilihan, itulah tulisan takdir. Close quote. Jika benar begitu, maka kita semua sedang hidup di dalam naskah yang terus ditulis setiap hari. Kita adalah huruf-huruf berjalan, kalimat-kalimat bernapas, bagian dari kisah yang belum berakhir. Namun, ada rahasia yang lebih dalam lagi. Pena itu bisa berhenti kapan saja bila dunia kehilangan keseimbangannya. Bila manusia melupakan nilai kebenaran dan menyembah bayangan kekuasaan. Saat itulah waktu membeku dan tinta emas mengering, pertanda bahwa takdir berhenti menulis. Apakah kita kini mendekati masa itu?
Ataukah justru di ambang kebangkitan baru ketika pena mulai menetes lagi untuk menulis bab baru dunia? Tak ada yang tahu. Hanya bisikan yang tersisa di udara malam. Open quote, waktu tidak berjalan, ia ditulis. Close quote. Dan di antara keheningan itu, ada seseorang yang sedang memegang pena tanpa menyadarinya, menulis masa depan setiap kali ia bermimpi. Dan tibalah masa yang telah lama ditunggu, namun juga paling ditakuti. Malam menjadi terlalu tenang, seolah bumi menahan napasnya. Angin tak berbisik, air tak bergerak, dan bintang tampak bergetar di langit yang gelap. Di tengah kesunyian itu terdengar suara halus, seperti tetesan yang jatuh dari langit menuju tanah. Tetesan itu bukan air, bukan darah, melainkan tinta berwarna emas. Tinta itu menetes perlahan, menyusuri batu-batu tua dan akar-akar waktu, hingga akhirnya berhenti di atas permukaan tanah yang berkilau. Dari sana, muncul cahaya lembut, dan di tengah cahaya itu tampak sosok tak bernama. Ia tidak membawa mahkota, tidak bersenjatakan pedang, hanya memegang pena sederhana yang memancarkan sinar lembut seperti matahari pagi. Maka bergemalah suara tanpa wujud, bukan dari mulut, tapi dari dalam hati setiap manusia yang masih bisa mendengar keheningan. Open quote, tulisan baru akan dimulai. Close quote. Namun tak ada yang tahu apakah itu pertanda keselamatan atau peringatan terakhir sebelum sejarah berubah selamanya. Karena setiap kali tinta emas terbangun, dunia tidak lagi sama. Ia menulis ulang apa yang telah dianggap pasti dan menghapus batas antara nyata dan legenda. Sebagian orang berkata, sang penjaga telah lahir kembali. Tapi siapa dia? Tak ada nama, tak ada tanda. Ia bisa saja seorang pengembara, seorang pemimpi, seorang yang sedang berjuang dalam kesunyian. Mungkin ia bahkan tidak tahu bahwa pena waktu telah memilihnya. Ada pula yang berkata, sang penjaga bukan satu orang, melainkan kesadaran yang muncul di banyak jiwa pada saat yang bersamaan. Mereka yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan keberaniannya sejati, semuanya adalah bagian dari pena yang menulis masa depan baru. Namun legenda juga memberi peringatan. Open quote, tinta emas tidak mengenal kebaikan atau kejahatan. Ia hanya menulis keseimbangan. Close quote. Maka kebangkitan tinta itu bukan kemenangan, melainkan ujian. Saat kebenaran dan kebohongan bertemu di tengah jalan, dunia akan diuji. Apakah ia siap menanggung hasil tulisannya sendiri? Karena setiap kata yang ditulis di alam kesadaran akan menjadi kenyataan di dunia nyata. Lihatlah sekarang, apakah bukan ini zamannya? Saat kebenaran dan kepalsuan berpadu dalam satu wajah, saat manusia berbicara lebih cepat daripada ia berpikir, dan dunia berjalan tanpa arah tapi penuh cahaya buatan. Apakah ini bukan pertanda bahwa tinta emas sedang menulis kembali peradaban dengan cara yang halus namun pasti? Mereka yang peka merasakannya. Mereka yang tidur pun kadang bermimpi tentang cahaya emas yang menetes dari langit. Beberapa bahkan berkata, dalam mimpi mereka, seseorang menulis sesuatu di udara, dan setiap hurufnya berubah menjadi peristiwa di dunia nyata keesokan harinya. Apakah itu kebetulan? Ataukah dunia memang sudah menjadi lembaran yang sedang ditulis ulang oleh tangan yang tak terlihat? Dan jika benar tinta emas sang penjaga telah bangun, maka takdir manusia kini sedang ditulis ulang. Bukan oleh raja, bukan oleh dewa, tapi oleh kesadaran yang lahir dari dalam diri setiap jiwa yang terjaga. Namun, pertanyaan terbesar masih menggantung. Tak pernah terjawab. Apakah ramalan ini sungguh nyata atau hanya legenda yang terus hidup agar manusia tetap percaya bahwa di balik segala kekacauan, masih ada pena ilahi yang menulis dengan kasih dan keadilan? Tak ada yang tahu. Yang pasti, setiap kali hati manusia bergetar karena kebenaran, satu tetes tinta emas menetes lagi dari langit, menulis satu kata baru dalam kisah dunia. Open quote. Dan mungkin kata itu adalah bangkit.